Setiap kata-kata kita itu mengandung kuasa. Karena itu pastikan mulut tidak mengeluarkan kata-kata sia-sia. Tapi barang siapa berbicara, ayat firman Tuhan berbunyi begini, hendaklah ia berkata-kata sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Itu bukan disuruh berkhotbah. Maksudnya hendaklah pengakuan mulut kita atau apapun yang kita izinkan keluar dari bibir kita, setiap kata dan kalimat itu selaras dengan firman Allah. Kalau enggak selaras, tolong dikalibrasi lidah kita sendiri. Aku ikat roh jahat, setiap roh pesimis, dan segala negativitas. Hati yang tidak percaya, kau taruh iman di sana. Setan kau pergi tinggalkan setiap jiwa. Karena Tuhan hendak memberkatinya. Tuhan yang telah menebusnya, Tuhan akan berbuat perkara-perkara heran atas hidupnya. Keluarga Saat Teduh bersama, kau diberkati. Mujizat Allah akan terjadi. Jangan khawatir, jangan takut, jangan dengarkan suara setan. Bahkan jangan dengarkan suaramu sendiri. Dengarkan firman. Iman timbul dari sana. Dari pendengaran dengan firman Tuhan. Urapi Tuhan firman-Mu. Firman-Mu berkuasa. Sembunyikan hamba-Mu selalu di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saya waktu tadi, waktu tadi di akhir nyanyian ini, telinga saya sebelah kiri, seperti kalau kita naik pesawat, lalu mendarat, lalu telinganya seperti terbuka, tadinya seperti tertutup. Saya mendengar suara-suara, saya tahu itu suara-suara setan di kepala dan benak banyak orang. Gak bisa lah, aduh mati aku, inilah sudah akhir segala sesuatu, aku give up sudah, aku menyerah. Kata-kata yang sifatnya negatif, pesimis, tidak percaya, dan sangat menjatuhkan. Saya mendengar suara-suara itu, yang mana Anda mengira itu suara dari kepala sendiri, atau suara hati. Bukan, itu suara iblis. Dia hendak merampas berkat-berkatmu hari ini. Tapi telinga saya sebelah kanan tadi memang ditutup, saya nggak mendengarkan, tapi ketika tadi berdoa supaya firman-Mu berkuasa, terbuka, dan saya mendengarkan seperti ayat-ayat terus bunyi, tiba-tiba kutipan-kutipan cepat gitu berlalu. Anda dengarkan telinga kanan Anda, jangan dengarkan telinga kiri Anda. Iman timbul dari pendengaran. Hari ini firman yang saya bagikan berkenaan dengan ini. Bicaralah kepada masalahmu. Yesus tidak pernah ajari kita untuk berkatalah tentang gunung ini. No. Tuhan dengan gamblang berkata, berkatalah kepada gunung ini. Dan suruhlah dia tercampak ke dalam laut. Tuhan tidak suruh kita bicara tentang masalah kita. Iyalah kita punya masalah. Ya besar masalahnya. Tapi Tuhan suruh kita bicara kepada masalah itu. Ada perbedaan yang cukup serius yang akan menentukan hasil akhir peperangan kita. Mari kita sekarang buka Markus 11 ayat 20 sampai 24. Bicaralah kepada masalahmu. Pohon ara yang sudah kering, ya, ini tentang doa. Kita baca ayat 20 dulu. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Sekali lagi saya ingatkan, tema kita adalah bicaralah kepada masalahmu. Kita lihat ayat 20. Pagi-pagi, ya, waktu mereka keluar rumah, ketika Yesus dan murid-muridnya lewat,
Mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. You see, kadang-kadang kita melihat hanyalah hasil akhir. Hanyalah hasil akhirnya. Misalnya sebuah mujizat. Tahukah meskipun mujizat itu terjadinya seketika, tanpa teori, benar-benar melampaui akal budi manusia, tetapi mujizat itu terjadi dalam kehidupan orang percaya karena iman. Iman di hati dan iman di mulut seseorang. Saya tidak ajarkan dan sarankan untuk kita memanipulasi firman, lalu kita ngomong apa yang kita mau, dan kita kira Tuhan akan memberikannya. Tidak. Saya ajari kita untuk memakai firman dengan penuh tanggung jawab. Bukan main comot-comot firman atau kita memanfaatkan Tuhan. Bukan. Tapi tidak bisa dipungkiri, kerajaan Allah ini benar-benar diaktifasi by faith, dengan iman. Dan iman itu mudah sebenarnya kalau kita mau ikut instruksi Tuhan. Mari kita lihat sekali ayat 20 tadi. Yesus dan murid-muridnya lewat. Dia lihat pohon ara yang sudah kering sampai ke akar-akarnya. Kita langsung melihat di depan mata, mereka langsung melihat ininya, dampaknya. Tapi mari kita lihat apa yang terjadi sebelumnya. Ayat 21. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Gini loh ceritanya. Tadi sebelum pohon ara itu kering. Kemarin, tadi malam aja masih rimbun daun. Memang pohon ara itu tidak berbuah. Alasan Yesus mengutuknya adalah dia tidak berbuah pada musimnya. Tadi malam barusan dia jadi pohon yang hidup. Ya, hijau lagi daunnya. Pagi-pagi, hari belum siang, baru lewat berapa jam, sudah langsung kering kerontang, mati sampai ke akar-akarnya. Powerful sekali. All because of, semua dikarenakan perkataan Yesus. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Gini ceritanya. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah. Petrus terpukau ya, tercengang. Karena ini sama sekali tidak normal. Dan benar-benar tidak mungkin bisa terjadi secepat itu. Ini sesuatu yang supranatural. Dia berkata, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Coba Anda dan saya evaluasi. Kira-kira gudang perkataan kita hari-hari ini seperti apa? Negatif, pesimis. Jangan heran kalau Anda lihat hidup Anda lagi, loh kenapa kok kering sampai ke akar-akarnya? Soalnya yang keluar dari sanubari kita hari-hari ini hanyalah kutukan-kutukan. Kadang-kadang kita mengutuki orang lain. Dan apapun kutukan yang kau lemparkan itu selalu kembali kepadamu. Demikian pula kalau kita itu belajar memberkati orang yang jahat sama kita. Berkat itu juga kembali ke atas kepala kita. Kalau hari-hari ini kosakata kita itu isinya itu semua sampah. Mengasihani diri sendiri itu termasuk sampah rohani. Atau mengeluh-keluh kesah, jangan lupa loh bangsa Israel itu gak masuk tanah Kanaan karena apa? Dosanya apa? Membunuhkah? Apakah? Ada. Tapi dosa bersama mereka satu, yaitu mengeluh. Mereka menggerutu. Mulut dipakai untuk melemahkan semangat orang lain. Mulut dipakai untuk menjatuhkan iman. Mulut dipakai untuk berkeluh kesah, nggak apa-apa kalau kita curhat atau curahkan hati pada Tuhan. Tapi dia bukan curhat ke Tuhan. Yang dia keluh kesahkan adalah Tuhan. Tuhan jahat lah, Tuhan gak adil lah, aku ngelayani Tuhan kok ngalami beginilah. Lebih baik aku mati, lebih baik aku berada di Mesir, tanah perbudakan itu, aku masih bisa makan daging, makan bawang, makan bawang putih, bawang merah, semua ada. Daripada di sini kering, sekarang ada di padang gurun, padang pasir, minum aja gak ketemu air, kelaparan, kekeringan, kita tidak dapatkan daging. Mulut dipakai untuk marah sama Tuhan. Makanya mereka nggak masuk ke tanah perjanjian.
Coba kalau Anda dan saya mau jujur introspeksi dan izinkan Roh Kudus lidiki, dan biar firman yang saya bagikan ini menjadi pemisah antara sumsum dan sendi, menjadi cermin jiwa Anda. Oh ternyata siapa tahu siapa sangka kutuk itu datang atas hidup kita karena mulut kita sendiri yang menjerumuskannya. Maka teringatlah Petrus, semoga kita juga sadar akan apa yang telah terjadi atas hidup kita. Memang betul tidak segala sesuatu itu di dalam kontrol kita. Memang ada hal-hal tertentu yang Tuhan izinkan, saya tahu. Tapi Tuhan itu selalu bermaksud baik dalam hidup kita. Pasti ada maksud yang mulia. Tapi kalau kita mau jujur, toh ada hal-hal tertentu di hidup kita ini yang Tuhan pun tidak izinkan. Tapi karena mulut kita menjerumuskan. Ada perkara-perkara tertentu di dalam hidupmu itu yang hanya bisa dicabut dengan perkataan. Karena dari awal perkataan pula lah yang membuka celah. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Coba Anda dan saya evaluasi. Hari-hari ini kita itu ngomongnya seperti apa? Kita itu pengakuan imankah? Atau mulut kita itu diisi dengan ketidakpercayaan, keraguan, kebimbangan, bahkan seringkali hujatan dan cemoohan. Tidak heran kita diseret ke pengadilan dengan mulut kita dibenarkan, tapi mulut kita juga bisa mengucapkan kata-kata sia-sia, dan perkataan sia-sia itu yang akan Tuhan seret ke pengadilan. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Mungkin Anda berkata, nah itu Yesus mengutuki itu. Oh, enggak. Dia mengutuki pohon ara itu, dia punya hak, dia yang menciptakannya. Dia melarang pohon ara itu hidup. Karena dia tidak berbuah, karena Yesus sengaja mau mengajarkan kebenaran tentang doa. Jangan samakan dirimu dengan Yesus. Yesus bisa mengutuki pohon ara. Kita jangan mengutuki siapa-siapa ya. Tapi dari cerita ini aja 2 ayat 20 dan 21 kita bisa pelajari poin 1. Ada kuasa dalam setiap perkataanmu. Baik untuk mendatangkan kutuk maupun mendatangkan berkat. Kali ini Yesus memberikan contoh bagaimana lewat perkataan dia bisa mendatangkan kutuk atas sebuah pohon, yaitu pohon ara yang tidak berbuah. Yesus hendak mengajarkan kepada murid-muridnya tentang kuasa doa dan tentang kuasa kata-kata. Ada kuasa dalam perkataanmu. Apalagi sekarang Roh Kudus sudah tinggal di dalam dirimu dan di dalam diriku. Setiap kata-kata kita itu mengandung kuasa. Karena itu pastikan mulut tidak mengeluarkan kata-kata sia-sia. Tapi barang siapa berbicara, ayat firman Tuhan berbunyi begini, hendaklah ia berkata-kata sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Itu bukan disuruh berkhotbah. Maksudnya hendaklah pengakuan mulut kita atau apapun yang kita izinkan keluar dari bibir kita, setiap kata dan kalimat itu selaras dengan firman Allah. Kalau enggak selaras, tolong dikalibrasi lidah kita sendiri. Sebab kecuali mulut kita itu selaras dengan firman, Tuhan tidak akan membuka apa-apa, mencurahkan apa-apa dalam kehidupan kita. Karena semua yang kita terima dari janjinya, sama seperti Bapak Abraham, harus diterima dengan iman. Iman itu adalah tangan yang menggapai janji Tuhan. Roma 5, iman adalah jalan masuk untuk setiap kasih karunia atau pemberian-pemberian Allah. Tapi mulut kita juga bisa mendatangkan kutuk. Yang pasti apapun yang kita keluarkan dari sini yang merupakan buah bibir kita, suatu hari segala sesuatu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya kalau lagi marah jangan kutuki anaknya. Kalau lagi ngamuk jangan kutuki istrinya atau suaminya. Oh kamu gini ya, semoga kamu nanti begitu. Kamu memperlakukan aku seperti ini, saya doakan kamu akan menjadi seperti ini. Atau nasibmu akan begini.
Jangan pernah keluar. Karena kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena di lidah kita itu ada pedang bermata dua. Yesus berhak untuk mengutuki pohon arah. Yesus yang punya wewenang untuk berkata itu pohon hanya sia-siakan tanah. Harusnya tanah itu diberikan ke pohon lain aja yang mau serius berbuah. Tuhan mau memberi contoh kepada kita kuasa doa. Tapi mulut kita jangan kutuki siapa-siapa, apalagi manusia. Kalau ada orang mengutukimu, berkati saja, supaya berkat itu kembali kepadamu. Sebab kutuk maupun berkat ada kuasa di mulut kita. Dan Tuhan pasti akan menyuruh kita suatu hari mempertanggungjawabkannya. Hati-hati gunakan mulutmu. Ada kuasa dalam setiap perkataanmu. Ayat 22, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, tolong garis bawahi kata berkata kepada, bukan berkata tentang. Berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Mesti pakai iman. Ngomongnya jangan pelan. Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, di situ diakhiri dengan tanda seru, berarti sebuah perintah dengan otoritas yang tegas. Gak perlu sampai teriak-teriak, sampai copot tuh pita suara, tetapi tidak boleh bisik-bisik kalau ngomong yang beginian. Kita harus dengan lantang dan tanpa ragu, tanpa bimbang, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Berarti iman itu harus tegas. Sama iblis harus keras. Sama manusia yang lemah lembut. Sama Tuhan yang hormat. Tapi sama setan kau jangan basa-basi. Sama diri sendiri jangan pelin-pelan. Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Tanah seru. Bubuhi itu. Berkata kepada gunung ini, Tuhan suruh kita bicara kepada masalah kita. Poin 2, jangan melulu bicarakan masalahmu. Kecuali kita membincangkannya kepada sumber yang tepat atau kepada pihak yang tepat. Misalnya kita lagi konseling. Kita cerita pada gembala sidang atau pemimpin rohani kita. Atau kita mau beritahukan sesuatu kepada orang tua kita. Puji Tuhan kalau kita punya orang tua yang bijaksana dan takut akan Allah. Boleh kita bicarakan masalah kita, tapi bukan melulu bicarakan masalahmu. Kalau kita mau sampaikan sesuatu dan kita mau ceritakan masalah kita, apa yang kita hadapi hari ini, kalau itu demi untuk mencari solusi, bukan untuk mengasihani diri sendiri atau untuk memperoleh belas kasihan orang, tapi supaya kita itu bisa, kita mau menyampaikannya ke pihak yang tepat supaya kita dapat hikmat. Silakan. Itu pun tidak mungkin kita lakukan bertubi-tubi. Karena yang kayak gituan pasti selektif. Kita pasti hati-hati. Karena tidak semua orang siap. Dan juga tidak semua orang itu dewasa. Boleh nggak kita bicarakan masalah kita? Atau nggak boleh bicarakan masalah kita sama sekali? Enggak. Kalau untuk memperoleh solusi, sangat dianjurkan. Apalagi untuk kita itu, kalau kita menyampaikan pergumulan kita kepada orang yang tepat, supaya mereka bisa menjadi rekan doa kita. Puji Tuhan kalau sudah sedia payung sebelum hujan. Setelah kita dirudung masalah baru cari, biasanya hati sudah kalap dan panik, biasanya akan salah tempat. Tapi kalau kita sudah memperoleh komunitas rohani kita, orang-orang yang tetap, dan kita saling mengenal, bertumbuh bersama, ada apa-apa, sudah ada yang mengcover kita. Puji Tuhan. Kalau belum ya, segera. Kalau Anda belum punya, GMS punya CG. Di Connect Group, selalu welcome Anda. Welcome home akan selalu didengungkan. Nanti tulis saja di hashtag CG gitu seperti biasanya. Kecuali kalau Anda pertama kali ikut saat teduh bersama hari ini, episode ke-1, 2, Anda belum tahu, belum mengerti, khusus kasih gitu aja CG, langsung jadi perhatian kami langsung akan menjangkau Anda.
Tapi kalau kita bicarakan pada orang yang tepat, itu sangat-sangat banyak faedahnya. Sangat berguna. Tapi ada tipe orang lain lagi adalah yang selalu bicara tentang masalahnya. Meskipun ujung-ujungnya doakan saya, itu selalu diutarakan. Tapi lama-lama percuma. Karena dia mandek atau berhenti sampai sana. Imannya nggak maju. Sedangkan Tuhan bilang dengan jelas loh ya. Kita harus take ownership, kita harus ambil alih masalah kita sendiri. Kita harus berani untuk bertanggung jawab atas kehidupan kita. Dan Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, Tuhan mau iman kita itu naik kelas. Tuhan mau kita mengalami pertumbuhan iman. Tuhan mau kita mengalami pertumbuhan rohani dan kerohanian kita tidak boleh stagnan. Tuhan mau angkat kita dari yang notabene bermentalitas korban, bermental korban, sekarang menjadi lebih dari pemenang. Tuhan memberi saran, Tuhan memberi pengajaran, Tuhan suruh kita. Aku berkata kepadamu ayat 23, sesungguhnya barang siapa ini could be anyone. Bisa Anda, bisa saya. Ini adalah undangan Tuhan. Barang siapa itu siapa saja. Barang siapa berkata kepada gunung ini, speak to your mountain. Bicara ke gunungmu. Bukan speak about your mountain. Tahu nggak masalahku besar. Awal mula kita bisa iba dan berbelas kasihan. Tapi kalau sudah begitu tahunan, saya rasa itu bukan kehendak Tuhan. Masalahku besar sekali. Aduh, kenapa hidupku malang begini dan sebagainya. Jadi akhirnya hanya bingung terus dan menempatkan diri forever selamanya hanya menjadi pasien Tuhan. Sedangkan Tuhan mencari mitra, Tuhan cari partner. Tuhan itu ingin melatih tangan kita untuk berperang. Ayo, jangan manja. Jangan bermental korban. Tuhan berkata, barang siapa itu berarti you. Itu berarti dirimu. Katakan kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, pakai iman tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Alhasil ada kata maka itu akibat. Sebabnya adalah percaya, akibatnya hal itu akan terjadi baginya. Di sini yang saya sebut dengan perkataan iman. Apa yang kamu katakan itu, kalau kamu percaya akan terjadi, hal itu akan terjadi. Ini bukan berarti ngomong sembarang ya, apapun yang kau ucapkan pasti terjadi, bukan. Tapi apapun yang kau katakan, yang selaras dengan firman dan dari firman, itu akan terjadi atas hidupmu. Ada kuasa. Ada kuasa ketika seseorang itu sepakat dengan Tuhan dalam perkataan. Tidak heran Abraham memperoleh Ishak. Dia menyebut dirinya, bahkan mengubah waktu itu namanya menjadi Abraham, yang artinya bapak banyak bangsa. Padahal anak satu aja, anak dari Sarah satu pun belum ada. Tidak perlu kita ganti nama. Ganti aja sikap hati. Ganti aja keluh kesahmu. Buat apa kita ganti nama? Kalau kita ganti nama kita, lama-lama jangan-jangan superstisi. Ganti nama juga nggak tentu akan mengubah sikap hati. Sama saja ujungnya. Yang penting ya sini ya, belajar di Bapak Abraham. Ubahlah cara pandangmu. Buat keputusan hari ini. Aku tidak mau lagi dijajah dengan ragu-ragu. Bimbang tidak akan menguasai lagi. Mulai hari ini aku memilih untuk percaya kepada Tuhan. Dan hari ini saya dapat pengajaran di saat teduh bersama. Bahwa saya tidak boleh melulu bicarakan tentang problema. Yang saya harus terus elu-elukan adalah Tuhan yang lebih besar daripada persoalan. Bilang di mulut sendiri, masalah itu ada tanggal kadaluarsanya. Masalah itu biasa, tapi Tuhanku yang luar biasa. Magnify God, not your problem. Perbesar Tuhan. Ya, besarkan dan muliakan Dia. Bukan problema. Kalau kita utarakan masalah untuk kita berdoa bersama, ayo, jangan tunda. Kita konsultasi kepada orang-orang yang memang Tuhan pilih dalam hidup kita.
jangan kau ragu. Ceritakan. Sama seperti di saat teduh bersama yang selalu orang mengirimkan permohonan doa. Terus lakukan itu. Tapi saya tambahkan sesuatu. Mari kenakan iman. Mulai hari ini kenakan iman. Bicaralah kepada masalahmu. Coba lihat ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. 24b saya ingin Anda menggarisbawahi. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Itu iman, Pak. Iman itu apa sih? Ibrani katakan gini, Ibrani 12. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita lihat dulu baru percaya, itu bukan iman. Iman itu percaya dulu baru melihat. Atau lebih tepatnya, iman itu sudah melihat. Tapi belum secara realita. Dia sudah melihat itu sebagai kebenaran. Aku sudah sembuh. Padahal mungkin secara fisik belum. Tapi kalau dia terima janji kesembuhan ilahi, dia percaya dulu. Dia tahu bahwa dia sudah sembuh, dia akan sembuh. Dan tiap hari dia mengaku, terima kasih Tuhan untuk kesembuhan padahal masih sakit. Makasih Tuhan, Engkau sudah menyembuhkan hamba-Mu ini. Waktu dia lemah, dia kutip Mazmur 103. Pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan kebaikannya yang menebus hidupku dari liang kubur, memperbaharui masa mudaku seperti Raja Wali yang menyembuhkan sakit penyakitku. Yesaya 53, sakit penyakitku yang dipikulnya, dosaku yang ditanggungnya, oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Kita tidak beriman pada diri sendiri. Kita tidak beriman pada positive thinking atau pikiran positif. Kita tidak beriman pada iman. Kita beriman pada firman. Orang yang benar-benar punya firman sebagai pegangan, imannya tidak akan goyah. Bisa diterpah, bisa sedikit terombang-ambingkan, tetapi dia tidak bisa tergoyangkan. Fondasinya kokoh, berdiri. Karena itu orang yang sungguh-sungguh, kalau kita mau benar-benar punya kuasa bicara ke masalah kita, hati kita harus tertanam dalam firman, merenungkannya siang dan malam. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tahukah Anda, berdoa itu dua arah. Kalau saya kurang iman, saya doa. Kalau saya naik mobil, kurang bensin, ya saya pergi ke pompa bensin. Saya harus tahu kemana dapat apa. Tapi iman hanya pada Tuhan. Waktu saya datang ke Tuhan berdoa, ya, saya bicara kepada Tuhan. Doa itu dua arah. Waktu saya bicara ke Tuhan, tidak mungkin tidak terjadi. Kalau saya benar-benar bicaranya ke Tuhan loh ya, saya pasti akan berubah cara saya bicara nantinya setelah keluar dari ruang doa. Orang yang sudah pernah dialog dengan Tuhan, cara pandangnya tidak akan sama. Kalau Anda renungkan firman jadi orang yang sama, coba lagi renungkan sungguh-sungguh. Sebab orang yang bicara kepada Tuhan, semua pergumulannya, setelah itu dia pasti akan bicara ke masalahnya dengan iman. Orang yang ketemu Tuhan, lalu ketemu masalah hidupnya. Waktu kita dalam persoalan, kita masuk ruang doa, kita mencari wajahnya. Setelah itu, kita tidak akan pernah melihat masalah dengan cara yang sama. Pasti cara kita bicara ke masalah kita, itu beda. Why? Kenapa? I just talk to God. Saya barusan bicara kepada Tuhan. Tahukah doa itu dua arah? Orang yang bicara sama Tuhan, mulutnya pasti beda keluar dari ruang doa. Nggak mungkin sama. Dia akan pasti bicara kepada gunungnya. Gunung tadi terasa tinggi, terasa besar, sampai dia ketemu Tuhan, gunung itu jadi kecil. Karena Tuhan Maha Besar. Nggak mungkin sama. Rahasianya di persekutuan dengan Roh Kudus. Bicaralah ke pada masalahmu, jangan tentang masalahmu melulu.
Poin 1 tadi ada kuasa dalam setiap perkataanmu, saya sudah sampaikan. Poin 2, jangan melulu bicarakan masalahmu kan? Poin 3, bicaralah dengan iman kepada masalahmu. Ya. Kalau bicara ke masalah sendiri, bicara ke gunung itu, berkata-kata pada gunung itu, jangan asal bunyi. Speak by faith pada iman itu. Aku punya Tuhan yang besar. Ngomong begitu. Ia berjanji dan sanggup genapi. Imanku sepakat kepadanya. Aku tahu sesuatu akan terjadi. Siap untuk mengakui firman ini? Siap untuk melakukannya? Mari kita pakai lidah bibir kita memuji Tuhan. Mengakui iman juga bisa terjadi lewat puji-pujian.